Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rizky Widianti, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Gizi dengan NIM P134743111962. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengasapan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pengasapan? Kemudian bagaimana prinsip dari pengasapan, serta apa saja macam, faktor, dan produk hasil pengasapan. Nah, buat kalian yang ingin tahu, yuk simak penjelasan berikut ini. Pengasapan merupakan cara pengolahan atau pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan pemberian senyawa kimia dari hasil pembakaran bahan bakar alami. Pengasapan dapat menghasilkan produk dengan rasa dan aroma yang spesifik, kemudian lebih tahan lama, dan menghambat aktivitas enzimatis. Prinsip pengasapan pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan daya awet yang dihasilkan dari asap. Melalui pembakaran akan terbentuk senyawa asap dalam bentuk uap dan butiran-butiran tart serta dihasilkan panas. Senyawa asap tersebut menempel pada produk dan terlarut dalam lapisan air yang ada di permukaan produk, sehingga terbentuk aroma dan rasa yang khas pada produk dan warnanya menjadi kecoklatan atau keemasan. Nah, yang selanjutnya yaitu macam-macam pengasapan. Pengasapan terbagi menjadi dua, yaitu pengasapan secara tradisional dan pengasapan secara modern. Untuk yang pertama, yaitu pengasapan secara tradisional. Pengasapan secara tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain kualitas yang tidak konsisten, kemudian terdepositnya tart pada bahan makanan yang dapat mengganggu kesehatan tubuh, serta terjadinya pencemaran lingkungan. Beberapa bahan makanan yang sering dijadikan sebagai produk pengasapan secara tradisional antara lain ada ikan, daging, susu, kacang-kacangan, dan produk makanan ringan. Pengasapan secara tradisional yang pertama yaitu pengasapan panas, di mana suhu asap mencapai 120 hingga 140 derajat Celcius dalam waktu 2 hingga 4 jam. Kelebihan metode ini yaitu waktu yang diperlukan lebih singkat. Namun, ada pun kekurangannya, yaitu pada bagian luar produk akan lebih cepat kering dan tidak tahan lama sehingga harus segera untuk dikonsumsi. Pengasapan tradisional yang kedua yaitu pengasapan dingin, di mana suhu asap tidak boleh melebihi 20 hingga 40 derajat Celcius dalam waktu 1 hingga 3 minggu. Kemudian kelembapan yang terbaik antara 60 hingga 70%. Kelembapan di atas 70 dapat menyebabkan proses pengeringan berlangsung lebih lambat. Sementara apabila di bawah 60, maka permukaan ikan akan mengering dengan cepat dan akan menghambat penguapan air dari dalam daging. Kelebihan dari metode ini yaitu produk lebih tahan lama dikarenakan kadar air yang rendah. Namun, ada pun kekurangannya, yaitu waktu yang dibutuhkan lebih lama dan menggunakan bahan baku pembakaran yang lebih banyak dibandingkan dengan pengasapan panas. Dari penjelasan tersebut, ada pun kelemahan dari pengasapan secara tradisional, yaitu menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara. Karena asap yang menyebar kemana-mana di bawah angin bertiup menyebabkan pencemaran udara yang cukup mengganggu masyarakat. Hal ini terjadi karena sistem pengasapan yang masih terbuka. Dengan adanya pencemaran ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada beberapa orang yang bekerja di tempat pengasapan tersebut. Macam pengasapan yang kedua yaitu pengasapan secara modern. Pengasapan ini masih belum banyak diketahui oleh masyarakat.
Adapun salah satu contoh dari pengasapan secara modern yaitu pengasapan dengan menggunakan asap cair. Asap cair adalah kondensat dari asap yang telah mengalami penyaringan untuk memisahkan tart dan bahan-bahan tertentu. Teknologi pengasapan dengan menggunakan asap cair dapat mengatasi kelemahan yang terjadi pada pengasapan tradisional. Asap cair selain berfungsi sebagai pemberi rasa dan aroma, juga dapat berfungsi sebagai pengawet karena sifat mikroba dan antioksidannya. Asap cair mempunyai beberapa kelebihan, antara lain mudah diterapkan, praktis penggunaannya, flavor produk lebih seragam, dapat digunakan secara berulang-ulang, lebih efisien dalam penggunaan bahan pengasapan, dapat diaplikasikan pada berbagai jenis bahan pangan, polusi lingkungan dapat diperkecil, dan yang paling penting, senyawa karsinogen yang terbentuk dapat dieliminasi. Dalam asap cair ada 3 grade, yaitu grade 3 yang tidak dapat digunakan untuk pengawetan makanan karena masih banyak mengandung tart yang karsinogen. Asap cair grade 3 tidak digunakan untuk pengawet bahan makanan, tetapi dipakai untuk pengolahan karet, penghilang bau, dan pengawet kayu supaya tahan terhadap rayap. Selanjutnya yaitu grade 2 yang dipakai untuk pengawet makanan sebagai pengganti formalin dengan rasa asap, misalnya daging asap, ikan asap, atau bandeng asap. Berwarna kecoklatan transparan, rasa asam sedang, dan aroma asap lemah. Dan yang terakhir yaitu asap grade 1 yang digunakan sebagai pengawet makanan siap saji seperti bakso, tahu, mie, dan bumbu-bumbu barbeque. Pada asap grade 1 ini berwarna bening, rasa sedikit asam, aroma netral, dan merupakan asap cair paling bagus kualitasnya. Dalam proses pengasapan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pengasapan. Faktor yang pertama yaitu suhu pengasapan. Agar penempelan dan pelarutan asap berjalan dengan efektif, suhu awal sebaiknya rendah. Setelah warna dan aroma terbentuk dengan baik, suhu pengasapan dapat dinaikkan untuk membantu proses pengeringan dan pematangan produk. Kemudian ada pun faktor lain yang dapat mempengaruhi pengasapan adalah kelembapan, jenis kayu, jumlah asap, ketebalan asap, dan kecepatan aliran asap di dalam alat pengasap. Bahan bakar yang dapat digunakan dalam pengasapan biasanya dari kayu. Jenis kayu yang baik yang dapat digunakan untuk pengasapan yaitu kayu yang lambat terbakar, banyak mengandung senyawa-senyawa yang mudah terbakar, dan menghasilkan asam. Kemudian untuk produk dari pengasapan sendiri ada daging, kemudian ikan, sosis, keju, dan lain sebagainya. Nah, itu dia penjelasan mengenai pengasapan. Tentunya teman-teman sekarang udah tahu mengenai apa itu pengasapan, bagaimana prinsip pengasapan, apa saja macam faktor dan produk dari pengasapan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.